Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Allah itu akan masukkan kita dengan maghfirahnya, dengan ampunan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mengapa astagfirullah? Bukankah kita sudah membuat sesuatu yang baik? Biasanya astagfirullah ini kan kalau menengok sesuatu yang tak baik. Berjalanlah kita ke living ward, nengok Amoy. Amoy ini mungkin tak ada berjalan panjang, pendek aja jalan. Tertengoklah sampai kita, astagfirullah. Mata melotot, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin hadirat, as-saimin as-saimat, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya kita peruntukkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang layak untuk pantas untuk kita puja dan kita puji. Karena itu kalaupun ada orang-orang ingin memuja kita, maka syariat mengajarkan kepada kita, katakanlah kepadanya alhamdulillah. Ini akan menjadi peredam rasa tinggi hati dan kesombongan kita. Karena ketika orang memuji kita, kita sadarkan diri kita bahwa alhamdulillah, saya ini tak layak kalian puji, tak layak untuk kalian puja, tak layak untuk kalian sanjung. Karena sejatinya yang memiliki segala pujian itu adalah lillah, hanyalah Allah. Sedangkan saya ini tanpa Allah tidak adalah sesiapa. Sebab itu di zikir pagi dan sore kita katakan zikir kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmat engkau ya Allah tolonglah saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, engkau jangan pernah meninggalkan saya tarfat ain, walaupun hanya sekejap mata. Mengapa kita tak mau ditinggalkan Allah? Karena kita tanpa Allah tak dapat nak buat apapun. Inilah yang mesti harus kita syukuri. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita berpuasa yang wajib, yang sunnahnya kita boleh puasa Senin Kamis. Atau bila lebih kuat, salah seorang sahabat Nabi bernama Bakhili mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa kau tak kenal saya? Kata Nabi, siapa kau ni? Katanya, tahun kemarin saya jumpa dengan Rasulullah. Rasul tetap mengenal. Namun Rasul sepertinya susah menemukan ini siapa. Lalu dia bercakap, ana Bakhili, saya ni Bakhili ya Rasulullah. Hah, mengapa badanmu seperti ini? Katanya, saya ni puasa sepanjang tahun. Oh, tak boleh, kata Nabi. Kamu kalau pengen puasa itu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari dalam sebulan. Oh, saya kuat ya Rasulullah. Tambahlah lagi. Ya udah, kau puasa tambah ayam mubin. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 13, 14, 15, 11 hari. Saya kuat ya Rasulullah. Bagilah lagi. Kata Nabi, kau puasa Daud. Saya kuat. Bagaimana puasa Daud? Senin buka, Senin buka, Senin berbuka, puasa berbuka, puasa berbuka. Kata Bakhili, saya kuat ya Rasulullah. Tidak ada lagi. Ini yang terakhir. Pokoknya sehari berbuka, sehari puasa, sehari berpuasa, sehari berbuka.
Berarti separuh dari setiap tahun itu kita berbuka. Pertanyaannya, mengapa Allah mensyariatkan kita berpuasa? Sebenarnya Allah itu ingin menjadikan kita ini penduduk surga. Ini keinginan Allah dalam penciptaan kita. Allah cakapkan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ini kebetulan belakang nama saya sini. Wallahu yad'u, Allah itu mengajak kita semua ilal jannah, ke dalam surga. Jadi semuanya kita ini Allah ajak semuanya ke surga. Allah pengen kita semua masuk surga. Wal maghfirati bi'idznih, dan ampunan dengan izinnya. Mengapa pakai ampunan? Masuk surga mengapa pakai ampunan? Karena logikanya begini. Sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tak mampu untuk membeli surga Allah. Kalaupun kita sudah tahajud setiap malam, puasa setiap hari, sedekahnya luar biasa, berbuat baik kepada orang-orang, sejatinya itu tak sempurna dan tak mampu untuk membeli surga Allah SWT. Suatu ketika adalah seseorang ahli ibadah, setiap hari beribadah banyak, sehingga dia berdoa kepada ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan beribadah. Allah perkenankan, dia pun mati dalam keadaan beribadah. Akhirat pun tiba. Ini dikisahkan Nabi. Setelah dia sampai di akhirat, maka dia berkata kepada ya Allah, masukkanlah saya ke surga dengan amalku. Engkau akan masuk surga, kata Allah, tetapi bukan dengan amalmu, tetapi dengan rahmat saya dan ampunan saya. Tidak ya Rasulullah, engkau masukkanlah saya ini ke surga dengan amal ibadah yang telah saya buat. Ya, kau masuk surga, tenang aja, tetapi masuk surga karena ampunan dan rahmatku. Dia ngotot pengen masuk surga itu atas upaya ibadahnya. Lalu kata Allah, malaikat, kau timbang amal orang ini, lalu sebelah itu letakkan mata ya. Mata letak sebelah ni amalnya. Ni amalnya di sebelah mata ya. Rupanya berat mata itu lagi. Jadi ternyata mensyukuri nikmat mata ini saja belum cukup kalaupun kita menjadi ahli ibadah. Karena itu kita boleh masuk surga bukan karena hebatnya ibadah kita. Kita boleh masuk surga karena ampunan Allah dan rahmatnya. Makanya di ayat ini, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Allah itu akan masukkan kita dengan maghfirahnya, dengan ampunannya. Makanya tadi Pak Imam kita begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa dibaca? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mengapa astaghfirullah? Bukankah kita sudah membuat sesuatu yang baik? Biasanya astaghfirullah ini kan kalau menengok sesuatu yang tak baik. Berjalanlah kita ke living ward, nengok Amoy. Amoy ini mungkin tak ada berjalan panjang, pendek aja jalan. Tertengok langsung begitu, astagfirullah. Mata melotot, astagfirullah. Ini selesai sholat istighfar pula. Apa sebabnya? Karena sebenarnya Allah tuh ingin cakap ke kita. Kalian tadi kan sedang sholat. Sebenarnya ketika kalian sholat tadi itu pun kalian nggak serius-serius sekali, gitu Allah. Banyak yang kita pikirkan. Bang Endar selesai sholat tadi terpikir sebenarnya program Basnas Kota. Rakaat pertama, rakaat kedua mendistribusikannya. Rakaat ketiga nih apalagi santunan untuk lebaran. Selesai sholat, tapi akal kita tuh tidak fokus. Walaupun tidak fokus, kata Allah, tak apa, istighfar aja kalian, minta ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaannya, karena memang kalian tidak akan sempurna. Ya udah, nggak apa-apa, Allah tetap terima tuh sholat kita. Gara-gara apa? Gara-gara ampunannya. Istighfar tadi, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya penduduk surga itu amalannya istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Penduduk surga itu terlihat ketika di dunia ini
Tibanya waktu-waktu sahur, mereka mereka itu yastaghfirun, mereka beristighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Oh, tak hafal kami Ustaz, ya Allah, istighfarnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya nanti ini kan bangun nih sahur. Begitu selesai makan sahur, jangan tidur, duduk menghadap Allah SWT, istighfar. Karena amalan ahli surga itu beristighfar di waktu sahur, menunggu datangnya subuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita boleh masuk surga karena ampunan Allah SWT. Setelah diampuni, kita dapat rahmat. Maka dalam surah Al-Insan itu Allah katakan, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang-orang ke surga itu dengan rahmatnya. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, inilah rencana Allah menciptakan kita agar kita masuk surga. Di satu sisi kita ini banyak pula lah dosa dan salah. Kata Allah, tak apa-apa, kalian bersalah, berdosa, tak apa-apa. Nanti akan datang bulan Ramadan mengampuni dosa kalian. Maka bulan Ramadan ini mengampuni segala bentuk salah dan dosa kita. Kata Nabi, man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita buat ini puasa boleh mengampuni dosa kita yang telah kita buat. Luar biasa Allah. Bahkan kata Nabi, kita ini beruntung mendapat akhir dari surah Al-Baqarah. Mana akhir surah Al-Baqarah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa kata kita kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, engkau jangan ambil dari kami, engkau jangan buat dosa bagi kami, innasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau ketika kami melakukan kesalahan, engkau jangan buat dosa ya Allah. Apa kata Allah? Iya atau tidak? Kan kita cakap sama Allah, ya Allah, jangan jadikan dosa ya kalau kami nanti lupa, kalau kami salah. Terus dijawab sama Allah, iya atau tidak? Iyalah. Kalau tidak apa ya? Tidak apa. Ayat itu seolah-olah kita bercakap dengan Allah. Allah, iya kata Allah. Nanti kalau kami berdosa, kami salah, jangan catat sebagai dosa ya Allah. Ayolah. Hebat. Karena memang tanpa ampunan Allah ini, kita takkan bisa masuk surga. Karena itulah Allah siapkan waktu-waktu, bulan-bulan, entah siang entah malam, di waktu-waktu tertentu Allah siap untuk memberikan ampunan-ampunan. Sekarang kita mau tidak datang. Kata Allah, yang mau datang minta ampun itu udhuni, minta kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Apa lagi? Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kesimpulannya adalah bahwa Allah itu menciptakan kita, beliau bermaksud agar kita masuk surga. Terus kita ini kan tidak sempurna, banyak dosa, banyak salah, ibadah pun tak sempurna. Karena Allah tahu kita ini tak sempurna, ibadah pun tak pula mantap. Kata Allah, tak apa-apa, nanti aku ampuni kalian, masuk juga itu ke surga. Karena itu sekarang kalau kalian salah, minta ampun. Kalau kalian merasa berdosa, datang ke Allah minta ampun. Ini sekarang datang Ramadan, bulan ampun, datang. Berjibakulah, berikhtiarlah semaksimal mungkin untuk meraih dan menjemput ampunan Allah ini, agar kita nanti diampuni. Kita masuk surga bukan karena kita hebat. Kita masuk surga bukan karena orang dermawan. Kita masuk surga bukan karena kita orang yang luar biasa menyantuni orang sana sini, orang yang ibadahnya siang malam. Tidak. Kita boleh masuk surga karena ampunan Allah SWT. Datangnya bulan Ramadan inilah bulan ampunan. Karena itu, yuk kita datang sama-sama kepada Allah dengan berbagai ibadah dan kegiatan kebaikan,
agar Allah benar-benar mengampuni kita insyaallah. Amin. Terakhir, berdosa banyak pun kita tak masalah, karena Allah telah buat banyak orang dulu-dulu berdosa. Allah kisahkan kepada kita orang-orang yang berdosa itu akhirnya masuk surga. Satu kisah, Umar bin Khattab itu suatu ketika pernah membawa pedang Bang Ari, ingin membunuh Rasulullah SAW, berteriak-teriak ingin membunuh Nabi, tetapi qadarullah terbalik hatinya, akhirnya masuk Islam. Hari ini Umar bin Khattab itu tidak hanya hidupnya bersama Nabi, setelah itu matinya pun bersama Nabi. Kalau kita pergi umroh haji ke Tanah Haram, pergi kita ke Masjid Nabawi, di bekas rumah Nabi itu kan bisa kita tengok-tengok, menerawang ke dalam itu memang datar saja, tetapi di dalam itu ada 3 kubur. Pertama Nabi, di sebelah kiri bawah Abu Bakar, sebelah kiri bawah ada Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab nih? Umar bin Khattab ini dulu pernah ingin membunuh Nabi, tetapi mengapa hidupnya kok jadi mulia bersama Nabi, lalu akhirnya mati pun bersama Nabi? Allah sebenarnya ingin katakan kepada kita satu hal, sependosa apapun kalian, kalau kalian mau datang memohon dan meminta ampunan, itu tak ada masalah, Allah akan ampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni setiap dosa. Jadi kisah ini diceritakan Allah agar kita tetap optimis akan mendapat ampunan Allah SWT. Sejaik-jaik kita mungkin tak pernah nak membunuh Nabi, sejaik-jaik kita tak pernah ingin nak membunuh ulama atau imam, berarti seolah-olah dosa kita lebih ketek pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang pernah ingin membunuh Nabi ini pun Allah ampuni, apatah lagi kita yang tak sejaik Umar bin Khattab. Sebab itu pula kalau ada orang-orang hari ini yang masih bermaksiat, yang masih berperilaku dosa, jangan kita terlalu memandang remeh orang-orang, ya ikolah ahli neraka tu, matilah kalian. Jangan, ini belum tahu. Orang yang hari ini ahli maksiat belum tahu, boleh jadi di ujung hidupnya nanti diterima taubatnya lebih hebat dia dari kita lagi. liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Memang sejatinya setiap kebaikan itu akan dibalas pahala, orang-orang munafik itu akan diazab, tetapi boleh jadi orang-orang itu aw yatuba 'alaihim, si ahli maksiat itu Allah terima taubatnya. Banyak kisah yang mungkin tak dapat untuk kita sebutkan kisahnya semua di sini, tetapi kata Allah, faqsus qasasa, kalian ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu kepada kita-kita hari ini, la'allahum yatadzakkarun, agar orang-orang kita-kita hari ini mengambil pengajaran dari kisah Umar bin Khattab ini. Pengajarannya adalah sebentuk apapun kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, ampunan Allah tetap terbuka. Karena itu jangan pernah merasa hebat terhadap orang-orang yang hari ini masih bermaksiat. Boleh jadi Allah terima taubatnya, dia lebih hebat daripada kita. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi ahli ibadah, semoga bulan Ramadan ini jadi ampunan buat segala bentuk hilaf salah kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.